Sudah? Sudah. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Jumpa lagi dengan penyuluhan di Batu Lidung. Kali ini kita akan bermusyawarah dengan kelompok tani Sangkutu Bane sebagai tindak lanjut dari musyawarah yang sudah diadakan, yaitu pergantian ketua kelompok tani. Kali ini kita sapa satu-satu nih. Dari Pak Ketua, silakan Pak Ketua, siapa nama? Paulus Suba. Kasihan ya. Pak Paulus Suba, Pak ketuanya. Ketua. Yang Pak Paulus Suba sebagai ketua. yang baru nih Pak ya. Ya, yang baru diganti kelompok tani Sangkutu Bane. Oke, kemudian ini Ya, Pak Sekretaris. saya sekretaris kelompok tani Sangkutu Bane yang ada di Desa Batu Lidung, Kabupaten Malinau. Ya, Kemudian Pak Bendara. Saya kelompok tani Sangkutu Bane sebagai bendahara. Kemudian ini sesepuh ini. Anggota. Sesepuh. perwakilan anggota. Pak siapa? Matius Palungan. Matius Palungan. Ya, saya lupa terus. Ya. Susah-susah diingat. Iya. Tapi Pak aja ingat saya. Ya. Ya, kita mulai. Selamat pagi Ya, pagi. dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini kita tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya, selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena setiap saat ini kita selalu diberikan limpahan nikmat karunia. Sampai kalau kita suruh ngitung pasti nggak bisa. Begitu Pak ya. Maka kita harus selalu bersyukur. Kalau bersyukur ini nanti wajah kita jadi ceria Pak. Iya. Ceria. Jadi apa? Biar capek. Iya. Tapi kalau Gembira. iya, Gembira. gembira itu ya Cita-cita. jadi ringan. Penyakit Hilang. Berlalu. Jadi kuncinya sejahtera itu ya bersyukur, kemudian bersabar. Nah, kalau bersabar itu tetap konsisten berusaha. Nah, kali Menunggu ini, hasil. iya. Jadi kali ini kelompok tani Sangkutu Bane telah melalui proses pengembangan kelompok tani, ya kan. Jadi ada pengkaderan baru, ya kan. Dan ini memang kalau perlu itu dipersiapkan, Pak. Kalau perlu itu dipersiapkan. Jadi kita nanti 10 tahun ke depan, nah gitu kita sebenarnya sudah mengkader generasi-generasi muda. Karena kalau kita nggak begitu, itu nanti repot, putus. Lumpuh. Nah, bisa lumpuh. Padahal kalau sekarang ini Pak, harus cepat kita. Bersinambungan. Coba kalau zaman tahun 2000, ini di Batu Lidung nih jarang Pak sepeda motor. Ya. Sekarang orang-orang pada bermotor, ya kan, bisa 2, bisa 3, motornya satu keluarga. Nah, kalau yang nggak bisa ngikuti, itu ya, Pak, ketinggalan. Ini masalah motor saja ini. Apalagi kalau masalah pengembangan kelompok ini kan, ini banyak yang harus kita terapkan, ya kan. Ya kalau masalah teknologi di Sangkutu Bane ini, pokoknya penyuluh aja nggak sembarang berani ke sini Pak. Ya Pak, iya kan. Pernah didatangi berkali-kali penyuluh nggak berani ngomong, iya kan. Karena ini
Kalau teknik budidaya ini kan, ini salah satu ya kan elemen kelompok yang ini sebenarnya nilainya paling tinggi. Cuma karena saya kesini baru dalam beberapa tahun sama Sangkutu Bane ini kan, tetap saya masukkan secara awal itu kan namanya sekolah itu pasti kelas 1 dulu ya kan. Nah ini kelompok taninya masih pemula. Nah, nanti ada penilaian pasti untuk mencapai kelas lanjut, bahkan kelas madya. Nah itu saya kira mudah dicapai kalau komponen-komponen kelompok yang lain itu dilengkapi. Ya, kalau yang teknologi kan sudah didapat orang sini ya kan, sudah punya teknologi apa ya kan. Umpamanya pertama yang nggak bisa dimiliki oleh petani lain di sini itu bakar membakar untuk itu Pak tanah bakaran itu loh kalau orang sini. Itu sebenarnya itu teknologi tinggi loh Pak. Itu cara membenahi tanah. Nah orang sini bukan baru disuluhkan, orang sini sudah menerapkan, ya kan, sudah menerapkan. Di sini itu masalah utamanya kan keasaman tanah Pak, keasaman tanah, kemudian tanah suburnya itu dangkal, nggak sampai dalam karena 1 meter lagi itu sudah air, ya kan. Nah maka di sini itu tanah itu pasti mudah jenuh. Nah itu kalau nggak punya teknologi untuk memperbaiki tanah sudah KO wassalam sudah, seperti petani-petani di Tran ya kan, taunya nyangkul kan, karena di sana di Jawa itu Pak tanah gunung, jadi kesuburannya itu dalam, jadi semakin dicangkul dalam semakin subur. Kalau di sini semakin dicangkul dalam semakin asamnya semakin tinggi, marah ya kan. Nggak bisa tumbuh. Nggak bisa tumbuh. Ya kan. Nah, petani-petani dari Sangkutu Bane ini sudah ketemu konsepnya, ya kan, bahwa untuk memperbaiki tanah ini dengan tanah bakar. Nah, itu yang harus dipelihara Pak ya, secara teknis. Saya bahas secara teknis dulu. Ini saya review dulu. Nah, ini sudah oke. Kemudian kalau di petani secara umum di Batu Lidung, orang Dayak pada umumnya itu untuk perbaikan tanah tadi memang dia sudah punya Pak. Memang secara tradisional itu sudah ada turun temurun dari nenek moyang. Cuma caranya yang bahaya karena harus membakar secara terbuka. Nah, ini hanya bedanya di sini Pak. Kalau petani di Malino pada umumnya selain orang Jawa ya, kalau orang Jawa dia nggak tahu ini bakar membakar ini nggak tahu dia. Taunya pupuk memupuk, ya kan? Nah, ini kita satu kelas lebih di atas daripada orang Malino pada umumnya yang memperbaiki tanah tapi dibakar secara terbuka. Nah ini bahaya Pak, bahaya. Jadi pembakaran secara terbuka ini karbonnya ini akan naik, ya kan. Kemudian cahaya matahari yang masuk itu nggak bisa keluar. Kita bagaikan di dalam mobil tapi mati AC sehingga panas. Nah sehingga ya memang kita nggak bisa lihat secara mata Pak, tapi kita bisa rasa secara ini ada perubahan iklim ini Pak. Jadi air di kutub utara, kutub selatan yang tadinya esnya jadi mencair karena
panas tadi, suhu bumi naik. Yang kemarin itu bisa sampai 50 Pak. Ini Pak. Ini kan namanya kiamat Pak, ya kan? Kalau apa musibah-musibah ini terjadi. Nah, sekarang Indonesia kena di Jawa, Sulawesi kemarau panjang. Jadi kalau dunia ini sudah nggak imbang, kalau hujan terlalu hujan, kalau kemarau terlalu kemarau. Cuma kita bersyukur di sini Stabil. biasa hujan, Ya. karena di garis khatulistiwa kan biasa hujan. Jadi cari kemaraunya yang susah. Tapi efek sampingnya tadi keasaman tadi. Ya, Efek sampingnya keasaman. Dan kita sudah bisa mengatasi dengan tanah bakar tadi. Kalau mau diperbaiki teknologinya, nah itu ada kami buat. Itu dibakar di drum. Tapi kalau dibakar di luar drum, tapi yang penting ditutup, itu sudah bagus lah. Tapi kalau dibakar dalam drum, nanti akan dapat manfaat lagi berupa asap cair. Seperti Bapak yang kasih Seperti, sudah. ya. Ya, sudah kasih ke Sudah saya pakai. praktekkan di Iya. sini. Nah itu Bakaran Hama. Maksudnya Cairan, bakaran cairan. drum apa Pak? Cairan. Tanahnya. Ya, tadi itu apa? cairan. Rumput-rumput tadi kering sampah-sampah kering tadi itu Ya. dibakar drum. Ya di drum itu hasilnya pertama tanah bakar pertama. Ya. Yang kedua asap cair. Nah, asap cairnya ini sejuta manfaat. Bisa digunakan untuk pengendalian hama penyakit. Kalau cuma untuk belalang, ulat, nah itu kita bisa atasi dengan racun buatan sendiri. Itu yang asap dari itu ya? yang BPL itu ya Pak ya? Ya? Yang dari BPL itu ada dikasihkan. Oh ya, saya kasih sama siapa? Ada juga saya dikasihkan itu Pak. Tak kasih. Botol Saya tanggung. sudah 3 Iya, dikasih. iya. Saya Oh, itu air dari pengasapan itu. Iya. Iya. Itu embun kayak embun. Iya. Betul. Kayak ciu Pak. Kayak ciu. Jadi itu ditaruh di mana? Di semprot Ya, Iya, nanti bisa digunakan untuk penyemprotan. penyemprot. Nah itu, jadi yang kita belum sampai situ kalau itu, ya kan? Iya, iya. Nah, dalam hal perbaikan tanah tadi sudah oke. Cuma alatnya kalau disempurnakan akan menghasilkan satu lagi produk yang digunakan untuk pertanian organik. Jadi racun tapi racun alam. Nah ini nanti kalau akan kita jadikan program untuk penyuluhan, nanti bisa ditindaklanjuti nanti untuk waktu yang akan datang. Nah, kemudian saya review lagi kebaikan-kebaikan dan kehebatan-kehebatan Sangkutu Bane ini ya. Nah, ini dia sudah menggunakan pupuk organik, ya kan? Menggunakan kepala udang. Ya. Ya kan, nah ini harus dipertahankan karena kalau kita tergantung dengan kimia, sebenarnya kalau kita memperbaiki cara kita berpikir Pak, sebenarnya yang menyuburkan tanaman itu sebenarnya bukan pupuk Pak, karena pupuk kimia, ya maksudnya yang saya sebut pupuk itu pupuk kimia loh ya. Karena pupuk kimia itu efek sampingnya itu ya nggak baik juga ada Pak. Ya kan tanahnya jadi keras, Iya, Gersang. ya kan jadi gersang. Ya, betul. Karena itu barang kan minyak Pak bahannya, ya kan. Nah, jadi kalau tanah disirami minyak akhirnya kayak apa ya kan? keras. Nah, jadi sebenarnya kalau Nggak pikiran subur. kita itu lebih bagus, kita harus kembali ke alam. Tanah bisa subur itu apabila tadi ada perbaikan Ya, tanah bakar. fisiknya ya, fisik tanahnya itu ada gembur. Kalau tanah padat ya nggak bagus lah. Tanah becek nggak bagus lah ya kan. Nah tapi tanah gembur. Nah caranya pertama itu ada tadi bakar-bakaran tadi, karbon, ada karbon ya. Nah itu dikasih masuk situ. Kalau sudah ada fisiknya bagus, barulah dikasih biologinya. Biologinya berupa tadi
pupuk dari udang tadi, apa dari apa kotoran hewan kah. Nah ini kalau yang ini saya sering ajak untuk bikin fermentasi belum, ya kan? Tapi sudah bikin fermentasi secara alam mungkin kan. Kalau pupuk kepala udang tadi kan di sini kan pasti difermentasi Pak, nggak mungkin apa seger langsung dikasih ya kan? Iya. Pasti secara alamiah itu ada, iya ada penguraian di dalam karung itu. Iya. Nah itu saya sering ngajak beberapa petani Sangkutubane itu masih belum, karena memang Belum paham ya. enggak, dia belum Pak, belum percaya sama penyuluh. Gitu. Ya kan. Ya tapi kali ini nanti pasti setelah ada kontrak kerjasama ini kan, nanti pasti akan kita buat kerjasama penyuluhan. Nah dari dua itu di sini sudah punya. Terus nanti kalau bisa ditambahi dengan pengendalian hama secara organik itu kan, nah kita akan bisa berusaha itu terus menerus gitu Pak. Karena suatu saat masyarakat ini akan paham Pak, kan paham kalau yang dimakan itu harus sehat, Alami. harus sehat. Jadi dia harus suatu saat itu mungkin dia akan tahu, karena kan disuruh terus Pak, dia tahu terus rupanya orang umurnya sekarang pada banyak yang pendek-pendek, kenapa gitu Pak, ya kan? Rupanya yang kita makan ini ya kan ada, ya memang nggak racun Ya. nyata, tapi kan ada kandungan ya, ada apa Ada residu ya kan. Nah itu yang lama kelamaan ya kan bisa nyerang Jantung. iya Hati. jantung, hati kah, organ kita jadi, nah itu ada juga risikonya ya. iya. Maka kita dalam bertani harus mempraktekkan cara-cara yang baik ya kan. Nah itu nanti ke depan kita tingkatkan itu untuk usaha kita Pak, untuk usaha kita juga. Kalau kita sudah nanti kan dipromosikan Pak nih, Ya. jadi lebih percaya. Kemudian kalau perlu bahkan itu bisa memiliki harga yang lebih tinggi ya kan, kalau dipromosikan terus, di branding ya kan, bahwa produk dari petani-petani Sangkutubane ini mendekati organik. Suatu saat kita mungkin perlu juga kita sertifikatkan Pak, bahwa praktek pertanian kita ini organik. Kan kita sudah punya dua modal kan. Pertama bakaran tadi, yang kedua pembuatan pupuk kepala udang tadi. Nah, nanti tinggal pengendalian hama. Tapi perlunya itu juga satu MPK gitu. Ya, makanya pada kesempatan ini untuk memperlancar pupuk kimia. Ya. Nah, ini kita dapat dari subsidi. Nah, untuk dapat subsidi itu maka kita harus tadi ada perbaikan administrasi, ya kan, administrasi. Nah, ini sudah di sini kan sudah hampir rata-rata sudah punya kartu tani, sudah banyak kan? Banyak lagi yang belum ini. Ada yang Iya, yang belum banyak yang belum ya. Iya. Ya, memang. 10 aja yang. Iya, betul. Jadi sisi administrasi ya kan, kelompok ini sudah terdaftar ya kan, orang-orangnya beberapa sudah terdaftar. Nah ini nanti ada penambahan ya kan? Pengembangan. Nggak usah dijilid dulu Pak ya kan, Ya. nggak usah dijilid dulu. Ya. Ada namanya di sini anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, nanti kita copy paste aja. Nanti kita buat sama Pak Tarmisi. Yang penting itu KK-nya ada, KTP-nya ada. Ya. Jadi nanti kita input di sistem. Barulah nanti setelah di sistem itu baru pihak BRI itu manggil
orang-orang yang sudah kartu taninya Iya. jadi, nah itu dipanggil nanti. Jadi kita nggak bisa Pak, nggak bisa menargetkan. Pokoknya habis di input terus yang lain dapat kartu tani semua, nggak bisa. Nah ini makanya nanti kita coba mau terobos juga, gimana ini biar ini bisa diatasi, bisa dijembatani, nggak nunggu, ya kan? Iya. Nah ini nanti tugasnya saya, ya kan, sama orang dinas, bagaimana memastikan seluruh anggota kelompok tani yang butuh pupuk ini, ya kan, segera bisa diterbitkan kartu taninya. Nah, nanti itu menjadi tugas kami. Tugasnya Bapak hanya sampai ada KK, ada KTP, kemudian nanti kita buatkan berita acara. Nah, sampai di situ sudah, ya kami sudah bisa kerjasama ke depan. Nah ini administrasinya. iya, ini kemarin sudah saya sampaikan sama, ya kan, saya sebenarnya mau langsung lacak ke rumahnya beliau, Ya, tapi siang sudah waktu. tapi beliau hubungan sama Pak Tarmizi ya, jadi bisa ada pertemuan hari ini, ya kan, jadi berbagi tugas, ya kan, KTP sudah ada. Nah, kami buatkan berita acara, baru kemudian nanti di input di sistem. Nah, baru kita juga tadi cari kenapa kok nggak bisa setelah di sistem itu ada, kenapa nggak bisa langsung diterbitkan kartu taninya itu. Nah itu nanti kami lacak dulu. Kami memang selama ini masih pasif itu. Jadi kartu taninya muncul ini nunggu aja, nunggu dipanggil BRI. Nah ini nanti kami Berarti tidak diambil di PPL nanti itu. ya nanti kalau sudah ada di sistem, ya kan, kemudian BRI itu nanti nyurati kami Pak. Nah, Nggak boleh Pak dititipin PPL itu, nggak boleh. itu kemarin kami ambil situ semua. BRI kan, Dia PPL. Di kantor sana. Iya kantor sana di BPP. Iya. Oh iyalah, tapi yang ngasihkan itu orang BRI. Ya, tetap yang ngasihkan itu orang BRI. Kemarin itu difasilitasi oleh BPP. Nah, BPP yang ngundang petani-petani yang kartu taninya sudah terbit. Nah, kalau yang kemarin lagi itu malah di kecamatan. Karena target kan, ini kok diundang di BPP nggak ada yang datang, undang yang aja di tempat yang strategis saja di kecamatan. Nah gitu. BPP itu di kantor koordinator itu. Iya, PPL. iya, Dekat menara situ gitu. Oh, iya, dekat menara itu. iya. Iya. Ya nanti bapak-bapak kalau ada apa-apa sana atau ke tempatku di Trans itu boleh ya. Atau hubungan sama Pak Tarmizi. Ya itu. Jadi yang pendataan. Susah dilihat baru rumahnya Pak Tarmizi di bawah. Enggak, dia sudah kasih tahu juga di RT 1. Iya Pak. di situ Pak kan. Ya, Di SPBU Beringin. Lama kan. ya. Jadi itu yang bisa kami bagi peran, ya kan. Nah, nanti selanjutnya baru bikin RDKK. Sekitar mungkin dalam 1 bulan ke depan ini. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu gampang itu. Itu Dari pokoknya PPL, Pak, yang penting ada itu aja. Iya. Itu nanti kami carikan. Kemudian RDKK mungkin sudah kita harus duluan lah biar belum ada yang lain belum ada kartu taninya kan, tetap aja kita bikinkan RDKK. Harapannya itu nanti muncul RDKK, muncul kartu tani. Memang kalau nggak ada di RDKK, walaupun punya kartu tani, nggak bisa ngambil Pak pupuknya. Begitu juga sebaliknya, ada kartu tani nggak ada RDKK, nggak bisa ngambil juga. Nah makanya ini
Mungkin begitu. Yang kemarin tuh dari ke kanan kan kasih siar digosok enggak keluar. Iya. Banyak orang tuh. Cuma ini itu masih sering kutanya sendiri. Ada kartu mana nih? Gosok tetek. Mana? Kosong enggak Ya bisa. ada mau keluar. ke dalam. Ya, yang Ada uangnya tapi tetap nggak ada jatahnya itu tadi. enggak ada jatahnya. Mm-mm. Ya jadi itu tetap harus dua-dua Oh. maju. Ada kartu tani, ada RTKK. RTKK maksudnya? Rencana kebutuhan Oh itu pupuk itu. Sekarang berupa surat itu Pak. Itu daftar Oh di bahwa daftar. petani ini nanam ini butuh pupuk pada bulan ini jumlahnya segini. Jadi memang ini nggak boleh salah orang. Ya kan ini namanya subsidi tertutup itu di situlah. Jadi nanti kalau untuk apa mendapatkan jatah pupuk itu ya berarti mau nggak mau bapak-bapak ini ya sedikit-sedikit nanam padi lah, karena yang dapat jatah pupuk itu hanya yang utama itu yang produk-produk yang menyebabkan kenaikan harga. Nah itu beras utamanya, beras, jagung, cabai. Nah itu. Jadi sayur-sayuran enggak dimasukin Pak, nggak boleh dapat. Nah cuma itu tadi caranya, ya kan. Caranya itu ya namanya petani kan, nanam padi lah, ya kan. Walaupun sedikit apa. pinjam tanah. Nah pinjem-pinjem. Oh iya. Iya, bisa Pak. Nanam jagung, Oh. jagung manis kah? Kalau jagung manis kan masih termasuk sayur. Bagus ku tanam jagung yang di belakang. Nah, pondok jagung saya manis itu. kah, ya Jagung. kan. Itu bisa. Terus cabai tadi. Iya, cabai lah. Lombok. Nah, jadi kita harus ngikuti Peraturan. ya itu tadi apa yang punya daya memaksa pemerintah, ya kan? Kita ikutilah lagunya dia lah, ya kan? Dia juga tanggung jawab biar tidak terjadi kenaikan harga itu Pak, inflasi. Duitnya sedikit, ini kalau mau dipupuk dibebasin subsidinya, wah nggak kuat dananya, ya kan? Maka yang menyebabkan inflasi aja yang dikasih, biar padi biar pada nanam, kasihlah semangat. Ini Pak, anunya pupuknya subsidi kalau padi, kalau jagung, kalau cabai, gitu ya kan? Oh lebih prioritas ke itu Pak ya? Iya. Wah, Karena nanam padi ya. Jadi nggak bebas Pak. Nanam jagung. Pupuk subsidi itu bukan barang dagangan. Nah itu Pak sudah disebut gitu. Pupuk subsidi itu bukan barang dagangan. Kalau yang barang dagangan itu yang nggak subsidi, harganya berapa kali lipat Pak? 3 kali lipat kan? ya, harganya 300 lebih. Oh, 500 sampai kan? Bahkan kan? Dua kali lah. 400 500 Pak. Nah itu. Tapi banyak sudah kelapa sawit yang pakai. Iya. Iya, Sawit. kelapa sawit. Ya pakai itu dia yang mahal itu. Atau dia didukung oleh pemerintah lokal lah, pemerintah daerah. Nah itu dipikirkan juga gimana caranya. Iya. Nah itu. Tapi bukan subsidi yang dari pusat. Nah itu. Yang dari Pak Sudi itu. Subsidi kita dulu dapat pupuk MPK dulu masih nggak Pak? Itu Masih kah jalan itu? Masih dia yang Masih. pegang. Ganti bukan Pak Sudi lagi. Siapa lagi? Jadi satu pintu Pak. Pak Kardi sekarang. Pak Kardi. Iya Pak Kardi. Pak Kardi. Yang mana itu? Yang di pasar Yang di kan di pasar. rumah itu jatahnya kita itu 250 kilo 1 tahun. Tapi sebenarnya itu jenisnya tadi Pak. Kalau memang jenisnya jelas kan, Nah, padi, ya kita yakin penyuluhnya. Oh iya, pasti nanam jagung ini, pasti nanam padi ini, seperti orang sini kan. Nah itu bisa tadi apa? Kalau misalnya dia butuh 3 hektar ya dikasih 3 hektar. Tapi karena di sini kan memang kita nggak yakin Pak kalau untuk padi kan. Jadi ya anu aja lah bagaimana sama-sama menjaga ya kan, nggak terlalu memberatkan petani ya kan. Karena nanti kalau ada apa-apa kita yang di penjara nanti. Ya kan?
bukan berhak dapat subsidi tapi dapat subsidi ya kan. Nah ini ya, makanya syaratnya yang penting nanti dikasih tahu teman ya kan. Ya kita ini harus ngikuti ya tadilah yang punya kuasa memaksa, yaitu pemerintah ya kan, yaitu sedikit-sedikit harus ada padinya biar orang dinas ini ya kan nggak berbahaya ya kan. Kalau tidak padi bisa juga kelapa sawit Pak ya, bisa juga. Sawit ya nggak dapat Pak. Oh, nggak dapat juga. Nggak dapat. Nggak dapat Itu ya. pengusaha itu. Nggak dapat. Pengusaha sudah kalau kelapa sawit orang Iya. besar modal. Kecuali tanam Ya, makanya sawit, tadi, lombok lah kan. Kalau Sawit, dari apa? penyuluhan, Cabai. kalau dari penyuluhan makanya yang selalu digaungkan itu ya kemandirian. Kemandirian. Jadi ya tadi pupuk bikin sendiri, mau berapa ton bikin sendiri. Pupuk organik tadi. Organik. Nah itu jadi yang Fermentasi itu. solusinya dari penyuluh ya kan, membina petani untuk kemandirian berupa bagaimana pupuk organik ini diterapkan biar kita nggak tergantung dengan pemerintah tadi. Ya kalaupun kita belum bisa full organik ya maka ya tadilah sedikit-sedikit lah ada ya kan yang kimia, karena kalau kimia memang cepat memang ya kan suburnya Iya. cepat tapi nggak jangka panjang juga Pak. Habis panen selesai. Iya habis panen selesai. Kalau pupuk organik masih ada bau-baunya ya kan. Ya bertahan ya. Tahan dia. Iya. Pupuk organik Ya, ya. itu mungkin Kondisi ada bagus. pertanyaan dari bapak-bapak, silakan. Tanya apa? Ya silakan. Aku mau tanya ini Pak, itu mau tanya masalah pupuk apa tadi, kompos Pak, Mm-mm. yang kita bakar di drum. Ya. Nah, setelah kita bakar sampah di drum, yang tadi kan kita pakai airnya. Ya. Bagaimana cara itu ambil itu airnya di drum itu? Apakah kita kasih masuk air, baru kita timbak kembali, baru kita simpan atau bagaimana? Betul. Nah, ini pertanyaan tingkat tinggi nih Pak. Memang kalau saya ngelatih itu, saya tanya dulu, adakah orang Dayak sini, orang yang paling sakti bisa merubah asap jadi air? Air. Saya tanya. Belum ada. Nah, itu. Memang belum ada Pak ya kan? Nah, saya ajari ya kan, Nah, biar sakti bapak-bapak ibu-ibu ini. Nah itu rupanya Pak, pakai ilmu Pak, ilmu rupanya setiap kita ini ya, nah, ini ada penguapan Pak, karena ada matahari kan. nah. Ini kita ini ada penguapan loh Pak, Iya. walaupun nggak kelihatan. Itu Iya, iya. Iya. namanya kalau sampai lemes namanya dehidrasi, kehilangan air. Padahal nggak banyak kencing, nggak banyak apa ya kan, tapi lewat tadi panas tadi, pembakaran tadi. Nah itu terjadi di manusia, di tumbuhan, bahkan ini laut, Iya. air yang di bumi ini itu dia akan Uap-uap. Uap. menguap kalau kena panas. Nah ini diteru lah, drum dibakar tapi dengan oksigen yang kecil. Jadi bakarnya seperti bakar arang itu. Jadi dia apinya enggak, ya kan? Nah terus asapnya tadi itu didinginkan. Nah seperti ini nanti uap ini naik ke langit kan, jadi awan kan. Awan nggak bisa jadi hujan kalau dia nggak dingin, maka dia ngumpul, ada angin ke gunung, suhunya jadi dingin kan, maka jadilah air tadi. Yang tadinya asap, yang tadinya gas tadi, itu rubah jadi air. Nah makanya asap tadi itu ada seperti ada aku punya itu Pak. Nanti barangnya ada di tempatnya Pak Hambali. Nanti bisa saya bawa kemana kita mau latihan. Nanti biar kalau dibayangin nggak bisa Pak. Mesti dipraktekkan dulu. Kalau cuma teori begini Itu nggak susah. nggak butuh waktu lama Pak. Iya, bagus. 5 menit Kita dibakar lihat gitu. Yang saya
tangkap itu kan, kenapa Sangkutu Bane itu nggak mau penyuluhan sama saya nih kan. Ini membuang waktu, ya kan. Saya kalau penyuluhan itu pendek-pendek aja, mau 5 menit jadi. Gimana Pak, ya kan? Nanti bisa ada waktu 5-10 menit di sana tempatnya sampai atau di sini. Sini pun Ya, bisa. mana-mana lah. Di mana-mana. Ini ya. Dari mereka aja Iya. di mana? Sini Jadi kita buat kebiasaan ini kan, ini hari apa ini? Hari Senin. Hari Selasa. Selasa. Nah, nanti Selasa depan, ya kan, nanti pokoknya sebentar aja, nggak usah lama-lama, ya kan, 5-10 menit. Yang penting jadi itu barang. Itu sehari semalam, 3 hari Pak, baru dapat cairan itu 10 liter. Ada di botolnya di rumah itu. Anunya, uapnya. Itu Itu cuma Bu. dari uap Uap. Iya, pembakaran di drum itu, Pak. iya, Iya. itu netes. Iya, baru dikasih selang. Apa yang dibakar dalam drum itu? Rumput. Bu, sembarang. Sembarang. Kalau saya pakai ini apa? Gergaji nih, serbuk gergaji. Oh, Gergaji, bisa ya. Serbuk gergaji. Iya, serbuk kayu itu. Di itu dikasih penuh drum kah itu Iya. sampah? Iya. Dibakar dari bawah. Tapi ya kayak bakar nih lah, sudah ada bisa membakar, tutup, Iya, tutup. Nggak ada, pokoknya nggak ada udara. nggak ada udara. Jadi dia bakarnya pelan kayak Iya. arang itu, Iya. ya kan? Asapnya dilewatin ke pipa. Nah, nanti mas ditahan, ada di rendam air di situ. Disitulah Netes. netes. Saya lihat di itu di apa tuh? Di Oh, begitu ya. Kita belum pernah lihat sih secara Belum, makanya itu orang aku tanya. praktek kan belum pernah kita. di Jadi sana, ini DPR. kayak Itu drum mungkin ini, kalau Bapak apakah sudah- drum ini dibocor, Iya. dibocor. samping itu. Nanti lah kalau sampai lihat barangnya nanti gampang Jadi nanti. dia netes sedikit. Itu alatnya ada sama Pak Ambali, Pak. Kemarin latihan di situ, saya latih lah. Yang sini yang sudah saya latih itu kelompok taninya Pak Martinus, kelompok taninya Pak Ambali. Terus kalau mau ke sini, Sini aja lah. di sini ya. Iya. Di sinilah kita. Hari apa itu? Selasa. Selasa kah? Selasa, Bos. Iya pokoknya jangan banyak-banyak waktu. Siapa bisa Orang sebentar aja. kirim orang gitu aja. Siapa pengen gitu aja. Jangan gantian lah. Kalau misalnya nggak bisa bapak, ibu nggak bisa ibu, anak gitu Pak. Itu di sana ada. Nanti kau ya apa foto-foto apa ya gitu kan. Sampai ilmunya. Ambil ilmunya. Contohnya, iya. Bisa Cepet juga. aja kami. Kalau mau 5 menit menjadi 5 menit, nggak perlu lama-lama. Satu drum itu, Pak. Berarti- Apa serbuk kayu itu bisa dapat 1 liter. 10 liter. 10 liter. Kayak orang kampung bikin ciu itu. Iya, dia Tapi pakai kalau susu. ciu direbus. Kalau ini dibakar. Iya, dibakar. Itu Ini, jadi Pak. pupuk, Pak ya. Racun. Racun apa? Sama. Aman. Itu mengandung Apa itu? sianida. Cyanida ya. Nah, Mengandung, sampai pernah dengar kasus sianida orang Iya, iya. yang dikasih kopi itu kan, sianida. Terus Bahaya ada juga itu, kandungannya formalin, ada kandungannya formalin, terus ada kandungannya bensin. Itu ada 17 jenis racun di situ. Nah ini apa? Ya memang alam Pak. Ada namanya kayaknya sangar-sangar namanya kan. Tapi ini kan namanya racun alam Pak. Ya kan. Nanti mudah dicuci oleh Iya, iya. air. Iya. Kalau untuk mengentalkan karet Pak, nggak pakai lama Pak. Gunanya bisa mengentalkan karet juga itu. Bisa mengentalkan karet. Nggak pakai lama, langsung mengental karet itu. Terus bisa untuk juga apa? Mengawetkan daging. Ada ikan asap itu kan? Ya, kayak formalin ya. Iya, ikan asap itu. Coba. Iya, iya, iya. Dari mana itu? Pengasapan. Kan karena pengasapan kan. Iya. Nah, ini bukan asapnya. Bukan. Ini airnya, Airnya seoles bikin gitu tahan, aja. Sawit. Jadi ini Pak bukan anu ya, ini untuk apa obat racun di Iya. apa hama ya? Iya, hama hama. di- Semprot ke sayur. Iya. Nah, ini yang ada syarat di kampung ini nanti diantar di pasar pertanian Bisa. organik itu selain petani bisa tadi apa membuat bakaran, kemudian Ada nota, Pak. bisa membuat pupuk, harus bisa membuat racun alam. Nanti kalau
kita sudah mempraktekkan itu kan. Walaupun mungkin kita masih mencampurnya, nggak apa-apa. Tapi kan jumlah racun yang dibeli Ya. sudah sangat kurang. Ya kan? Iya. Nah, nanti kalau kita Salah. praktekkan cara pertanian yang baik ini, Kamu juga bisa, nanti ya. lama-lama Kamu juga itu. ya kan kita branding, nanti kita sertifikatkan. Jadi nanti Iyalah, nanti tetap dia- itu akan nanti memudahkan dia- usaha kita, Pak. Itu bisa. Akan memudahkan usaha kita. Ya. Bisa Pak, hari Selasa lah ya. Iya, kita kumpul di sini aja. Selasa pagi atau sore? Pak, belakangnya, Pak. Siang. Tapi Siang, Kak. dia tahu- Siang lah. Dia tahu, tapi Bisanya yang- kapan? Sembarang Bapak, jam berapa? Ya, Ya, kalau saya kalau- kalau saya ya pagi beginilah. Ya, Oh iyalah, pagi begini lah. Jam 9 pokoknya. Iya, jam 9. Jam 9 5-10 menit. Jam-jam Selesai. kamu kalau sampai ya. Wih, bisanya Pak. 5-10 menit maksudnya Iya, iya, pembakarannya. Iya. Enggak, prosesnya yang penting itu kan tahu. Enggak usah diomongin, ini enggak usah pakai bahasa. Tinggal ya. Enggak usah saya jelaskan ilmunya, enggak usah ya kan. Ya, Jadi Cara- langsung cara-caranya prakteknya aja, Pak. Nah, prakteknya Iya, aja. praktekin aja. Oh, iya, iya, iya. Oke lah. Oke. Kalau Begini, saya begini. jelaskan asal muasalnya ya panjang. Nah, betul Ya, itu. ya, nanti Sawi nanti ya. mendetailnya di situ. Ya, ya jadi kontrak pertama kita penyuluhan di hari Selasa yang akan datang, Iya. yaitu membuat racun alami. Ada, Ya, apalagi Pak? ada. Yang ditanyakan apalagi? Itulah dulu. Itu dulu ya. Iya, iya, iya. Yang itu kan kami ini Ah. pupuk dia racun sekarang itu terus sudah. Oh iya, mahal semua. mahal. Pasti nggak mau turun pasti. Obat-obat. Obat-obatnya mah. Kalau ini kita bikin sendiri. Koptim saja di bawah kan 1 liter kayak anda sampai 300 lah. Mm, 1 botol. Padahal itu paling tinggi 4 tangki. mm. Tangki yang 10 liter kan 4 liternya. Yang saya heran Pak ini penjualan ini Pak. Masa dari dulu dari tahun 2000-an, 2005, 2010 sampai sekarang masih 1000. Nah, iyalah. Bagaimana itu Pak? Kok Jadi- tidak ada kenaikan sedangkan jadi memang obat anu, naik, Pak. bibit naik, pupuk naik. Kubing- Kok kita sayur Iya. Bangkung no tola. masih Nah, 1000. begini kita Gimana karena- caranya itu? karena kita ini petani tidak ada yang kompak. Iya. Nah, umpama kita di sini mau tanam 45.000 kan, 5.000 makan. yang lain jual 1.000. Nah, itu yang kita yang Baru di pasar pernah saya Kalau rumusnya gini Pak, rumusnya gini. Tola. Kalau mau kaya di bidang pertanian, masa budak hutan. itu jangan dibudidaya. Jadi ambillah di hulunya sebelumnya, yaitu bisnis bibit, ya kan, bisnis alat-alatnya, racun-racun, atau hilirnya itu bisnis pengolahannya. Nah, jadi kalau bapak-bapak ini mau meningkatkan kesejahteraan, kalau hanya dengan budidaya itu kaliannya saja yang bisa dibanyain, tapi itu nggak mungkin karena kalian itu hubungannya kan sama modal juga kan. Nah, terus tuh. nah itu makanya nanti juga kita harus Pak belajar ke pengolahan produksi. Pengolahannya harus dipikirkan juga Pak. Nah itu Pak ya. Jadi nanti semoga kerjasama ini nanti bisa merumuskan strategi-strategi untuk kesejahteraan. Karena kalau kita mau alami saja Pak, ya lama Pak, ya kan. Istilahnya belajar dari kesalahan itu kan. Nunggu istilahnya kalau naik sepeda ini nunggu jatuh dulu Pak ya. Nunggu jatuh nanti belajar menyeimbangkan diri lagi, jatuh lagi kan lama. Nah, kalau belajar sama seperti ini kan ada sumbernya. Ya, nanti kalau kita kekurangan sumber, cari sumber yang lain. Ya kan? Di Mbah YouTube kah, Mbah Google kah, ya kan? Atau kita terobos lah itu kebuntuan-kebuntuan itu. Mungkin sementara itu Pak ya. Ke depan acaranya buat racun alami, ya kan. Nah terus nanti datanya itu kasihkan sama Pak Tarmizi, kami garap untuk berita acaranya. Nanti mungkin minggu depan baru tanda tangan Pak Ketua. Nanti saya dulu Pak ya. Nanti saya kopi dulu Pak ya. Oh iya iya, Baik, iya. Pak. Ya kan? Halo. Saya Ya, kopi kenapa? dulu. Hmm. Karena ya kita juga ada
Ya, perlu. Mau minta juga anu Pak dari apa tuh? Dinas Pertanian. Pak. Ya. Mana tahu Iya, dibutuhkan juga nanti lah, ini. Iya, ya, Pak, dibutuhkan kan? itu ya. Ya dibutuhkan. Jadi ke PPL kita lampirkan Berapa yang banyaknya? salah satu tembusan. Iya, Berapa iya. Kita bisa? tembusannya ke 200 PPL. Iya. Ya arsipnya ke kita, baru kita juga mesti ada ke Ya. Dinas Perkebunan Pak kan. Iya, iya, iya. Karena tahu ada lagi apa namanya Jam berapa? masukan dari Datang Dinas nanti, Bre. Perkebunan Malam. Pak kan Iya, iya. ya, untuk perkembangan kita lah Pak. Iya, iya. Ya makanya kita undang BPL ini minta juga arahan Iya, ya, iya, begini. iya, oke. Syukurlah dapat arahan seperti ini Iya. kan Pak, teori-teori Iya, bagaimana kita mau kembangkan Kangkung juga secara di- alami Pak kan Iya, Di sini ambil ya. untuk kesejahteraan, nambah kesejahteraan kita lah. 100 saja. Iya, iya. Inilah yang kita cari juga ya. Jadi dari PPL anggaran dasar Pak ya. Ya nanti Nanti kita- saya anggaran dasar, berita acara, sama Acara. input ya kan. Nanti tugas kami. Oh iya iya. Ya. Iya. Mungkin pertemuan kita kali ini Kasih Bu. sampai sekian Pak ya. 20.000. Dan Oke. sampai jumpa pada Iya, karena minggu dia depan. angkut- Wassalam. Oke lah.